Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa? Yang pertama, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi, setiap kita, jika bicara, kita pasti membayangkan berada pada medium yang sama. Tapi kita mungkin akan menemui orang-orang dengan penggunaan bahasa yang berbeda. Dialek yang berbeda, intonasi yang berbeda, penekanan huruf yang berbeda. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan ragam bahasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian ragam bahasa. Jadi ragam bahasa itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada ragam bahasa lisan. Seperti yang saya lakukan sekarang, seperti yang teman-teman semua lakukan, kalau sedang berbicara dengan lawan bicara, entah dimanapun, itu yang digunakan adalah ragam bahasa lisan. Yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis udah jelas pasti bentuknya tulisan. Nah, ada ragam baku dan ragam tidak baku. Untuk ragam bahasa lisan itu sendiri, yang paling sering otomatis yang kita gunakan. Karena apa? Karena lebih banyak menggunakan keterampilan berbicara untuk menyampaikan ide atau pesan. Nah, biasanya ragam bahasa lisan ini identik dengan ragam tidak baku. Biasanya yang digunakan dalam ragam bahasa lisan adalah bahasa sehari-hari. Biasanya mengikuti sesuai dengan keadaannya, suasananya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ragam bahasa sehari-hari, biasanya menggunakan bahasa yang santai. Seperti banyak yang digunakan kayak yang singkat. Contohnya seperti kayak mager, alias malas gerak. Terus apalagi ya? Oh, santuy gitu, alias santai gitu. Terus penulisan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yang dikatakan dengan kalau kita nulis di ragam tulis kan saya, ya kan? Kalau ini elo atau lawannya dengan gue gitu. Itu yang biasanya kita gunakan di ragam bahasa lisan. Makanya ragam bahasa lisan itu identik dengan ragam tidak baku. Untuk ragam bahasa tulis itu kan biasanya beberapa hal yang menjadi kewajiban mahasiswa seperti pembuatan makalah, penulisan yang akhirnya menulis skripsi, disertasi, skripsi, tesis. Otomatis secara tidak langsung kita akan langsung berpikir untuk bagaimana menulis tugas-tugas tersebut, menulis karya ilmiah tersebut menggunakan ragam bahasa yang baku. Nah, ragam bahasa yang baku identik dengan ragam bahasa tulis. Nah, oke. Sekarang penggunaan ragam lisan dan ragam tulis dalam bentuk kata dan struktur kalimat. Ragam lisan yang pertama, penggunaan bentuk kata. Yang pertama ada paman saya habis jual ternak di kampung. Itu kalimatnya benar atau tidak? Kita lihat. Paman saya habis jual ternak di kampung. Diperhatikan. Kemudian, bila tak sanggup, tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Nah, ini untuk pembentukan kata. Nah, pembentukan kata bisa kita lihat. Di sini ada paman saya sudah menjual ternak di kampung. Nah, kalau yang tadi kan kita lihat paman saya habis jual ternak di kampung. Itu kan kalau habis jual, ternak adalah bahasa yang kita gunakan secara sehari-hari. Sedangkan kalau pembentukan kata itu salah, makanya kita harus gunakan dengan paman saya sudah menjual ternak gitu. Dan yang sering di sini adalah bila tak sanggup, tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Atau mungkin lebih tepatnya, banyak yang lebih seperti kalau nggak sanggup, nggak perlu dilanjutin pekerjaan itu. Nggak, bukan tak lagi ya.
Tapi kalau dalam pembentukan kata itu kan adalah. Jadi dikatakan sekarang adalah apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu melanjutkan pekerjaan itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh lainnya. Ragam baku itu adalah ragam yang diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi. Maksudnya apa? Kita kalau dikasih tugas dalam penulisan kata, karangan ilmiah, atau penulisan laporan. Nah, kalau ragam baku otomatis kita identik dengan membayangkan dengan pasti akan menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang sesuai dengan aturan ejaan yang sudah disempurnakan. Itu secara tidak langsung dan secara langsung kita juga mengakui kalau bahasa itu adalah bahasa resmi untuk kegiatan yang sifatnya formal maupun informal. Kalau ragam tidak baku, itu ditandai dengan adanya penyimpangan dari norma ragam baku. Contoh, seperti tadi, kayak menggunakan kata tidak menjadi tak atau bahkan menjadi enggak. Di sini ada tertulis ya ada 3. Yang pertama, faktor budaya atau letak geografis. Ada faktor ilmu pengetahuan dan ada faktor sejarah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua yang menyimak video saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.